Annyeonghaseyo, sekarang nge-review drama Fix You. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and komen juga ya. Jangan lupain loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Drama ini mengisahkan tentang makna dasar dari sebuah kebahagiaan dengan menampilkan kisah para psikiater dan juga pasien mereka. Lee Shin Jun, dia adalah seorang psikiater yang memiliki kepribadian yang lurus. Sementara Han Woo-ju, seorang aktris musikal yang membantu pasien penyakit mental melalui aktingnya. Woo-ju adalah sosok yang jujur dan juga memiliki integritas. Ia sangat mencintai pekerjaannya sebagai seorang aktris musikal. Tapi karena pasien Dr. Lee yang menjadi polisi malah membuat karirnya hancur, bahkan dibully orang-orang sekitar. Woo-ju pun akhirnya baru mengetahui kalau sang pacar berselingkuh. Ia pun marah besar dengan merusak mobilnya, tak bisa menahan emosinya. Saat itu Dr. Lee pun melihat sesuatu yang berbeda dengan sikap Woo-ju, kalau ia tak bisa mengontrol emosinya. Jadi bagaimanakah nasib Woo-ju dan Dr. Lee? Apakah mereka bisa saling menyembuhkan? Karena Dr. Lee juga punya trauma yang tak bisa dilupakan. Komentar gue sama drama ini buat yang suka sama drama tentang psikologi atau penyakit jiwa bakalan suka menonton ini karena banyak istilah-istilah baru di drama ini juga. Selain itu, kalian juga bisa melihat banyak kasus yang diangkat di drama ini, dan kasus itu tuh deket sama masyarakat yang ada di sekitar kita. Misalnya nih, salah satu kasus yang diangkat drama ini adalah di Korea tuh lagi happening banget tentang foto atau video wanita yang diperlakukan tak senonoh. Misalnya tuh kayak foto bagian paha atau foto-foto yang sebenarnya tuh nggak banget lah untuk dipublish, tapi sama orang-orang tuh dipublish, atau pelecehan seksual sama orang di bawah umur. Nah, itu tuh dibahas juga di sini. Nah, itu tuh sebenarnya penyakit jiwa juga kalau orang-orang yang suka melihat suatu adegan yang tidak senonoh lah, bisa dibilang gitu ya. Di sini kalian akan dilihatin gimana cara disembuhkannya, dan itu tuh dianggap penyakit jiwa kalau memang sudah mengganggu kehidupan sosial. Jadi kayak tiap hari harus ngeliat gitu. Nah, ini tuh ada beberapa dokter yang kena kasus ini juga. Nah, diliatin tuh caranya gimana para dokter menyembuhkan penyakit jiwa itu. Jadi dikasih tahu banyak pria-pria mesum yang nunjukin kelaminnya kan di Korea itu. Jadi awalnya tuh mereka sukanya tuh ngelihat forum tentang seks atau ngelihat video-video seks yang memang nggak bagus untuk otak mereka kan. Nah, itu awalnya tuh seperti itu. Kalau memang tidak terbendung ya akhirnya mereka akan bangga dengan memperlihatkan alat kelaminnya ke orang lain gitu. Nah, itu namanya penyakit jiwa juga. Terus ada kasus lain ya, gimana seorang pasien yang berhalusinasi jadi polisi karena neneknya tuh bangga banget kalau misal cucunya tuh jadi polisi gitu. Tapi akhirnya beberapa bulan setelah dia keluar dari rumah sakit jiwa, dia akhirnya jadi polisi beneran. Jadi di sini tuh dilihatin kalau pasien penyakit jiwa itu bisa disembuhkan dengan cara tuh kita menerima apa yang udah didiagnosa sama si dokter gitu. Karena kan biasanya orang yang sakit jiwa itu nggak mau nerima itu kan ya. Dan jangan pernah nyangkal, terima, terus cari tahu solusi gimana penyakit itu bisa hilang dari tubuh kita. Selain kasus tentang kejiwaan, di sini juga ada cerita sedihnya, kehidupannya Dr. Lee dan cerita cintanya Woo-ju. Jadi Woo-ju tuh akhirnya jatuh cinta sama Dr. Lee karena dia kan tipikal orang yang butuh perhatian ya. Tapi ternyata tuh ada satu fase di penyakitnya si Woo-ju ini, gue lupa fasenya apa. Pokoknya dia kayak jatuh cinta tapi bukan jatuh cinta beneran gitu loh. Nah, itu tuh diliatin gimana. Nah, cara Dr. Lee menyembuhkannya juga diliatin gimana caranya.
Jadi mereka berdua tuh akhirnya mencoba menjalani hubungan dan Dokter Lee nggak menutupi lagi perasaannya sama Wooju. Jadi hubungan mereka tuh akhirnya berubah yang awalnya dari pasien dan dokter jadi antara pria dan wanita. Menurut gue cara kencan mereka tuh beda banget sama cara kencan orang biasa. Gue nonton sampai episode 24, belum ada adegan kiss yang bikin baper. Tapi ceritanya ini menurut gue kayak hubungan pasangan yang udah dewasa. Jadi ya paling pelukan doang sama gandengan tangan aja. Banyak banget pelajaran yang diambil drama ini. Misalnya tuh kita nggak boleh menganggap remeh tentang bullying dan juga bunuh diri. Karena bunuh diri itu sebenarnya bukan lemah iman dan bunuh diri adalah penyakit menular. Jadi butuh dokter yang harus menyembuhkannya. Jadi kalau memang ada teman yang bunuh diri, nah temannya itu akan nyesel gitu dan nyalahin diri, kenapa ya gue kok nggak nolongin temen gue ya. Nah dia bakal ikut bunuh diri juga tuh. Di kasus nyata tuh kayak Suli sama Gohara gitu ya. Awalnya kan mereka memang sakit jiwa yang memang belum bisa disembuhkan gitu. Nah itu makanya butuh penanganan dokter yang benar-benar harus setia banget sama si pasien. Nah, di sini juga diliatin caranya Dokter Lee menyembuhkan pasiennya itu beda sama dokter yang lainnya. Jadi dia nggak akan nganggap orang itu pasien, tapi memang layaknya orang biasa. Pokoknya kalian mesti nonton drama ini karena ini bagus banget, akan mengubah pandangan kalian tentang penyakit jiwa. Dan kalian nggak boleh merendahkan ketika ada orang yang terkena penyakit jiwa. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama Fix You. Dan kalian yang suka sama drama tentang penyakit jiwa atau mental, kalian mesti nonton drama ini. Ini dramanya benar-benar beda penyakitnya dan kasusnya yang diangkat juga beda. Pokoknya ini menurut gue bagus untuk ditonton. Oke, terima kasih guys yang udah nonton. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo.